Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Chef Rahmianti SEMAK, dosen tetap program studi kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Banten Jaya. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengantar akuntansi. Adapun dalam pemaparan ini, dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran atau disingkat PDD UKT-PT. Mata kuliah pengantar akuntansi merupakan mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang disertai contoh-contoh atau studi kasus mengenai konsep dasar akuntansi yang diberikan kepada mahasiswa program studi kewirausahaan semester 1 dengan bobot 3 SKS. Membahas tentang 1. Gambaran umum akuntansi dan perusahaan dengan akuntansi. Kedua, struktur dasar akuntansi, yaitu persamaan akuntansi dan transaksi. Ketiga, pencatatan transaksi ke jurnal. 4. Proses pemindahan bukuan ke buku besar. Kelima, menyusun neraca saldo. Keenam, penyelesaian kertas kerja. 7. Membuat jurnal penyesuaian. 8. Penyusunan laporan keuangan. 9. Jurnal penutup. 10. Neraca saldo setelah penutup. 11. Jurnal koreksi dan jurnal pembalik. 12. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan 1. Menguasai dan memahami pendekatan teoritis yang disertai contoh-contoh mengenai konsep dasar akuntansi. Kedua, proses pencatatan transaksi. 3. Proses penyesuaian. 4. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Kelima, akuntansi untuk perusahaan dagang. Keenam, dapat membuat laporan keuangan atau siklus akuntansi dalam satu periode akuntansi untuk perusahaan jasa dan dagang. Capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK. 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang mengungkapkan elemen-elemen laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dan konteks menyelesaikan masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keempat, mampu menyusun laporan keuangan entitas dan konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya adalah sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan gambaran umum akuntansi perusahaan sektor bisnis dengan akuntansi, memahami konsep dasar akuntansi. Kedua, mampu menjelaskan persamaan akuntansi, mengidentifikasi akun, menganalisis transaksi, melakukan pemindahan bukuan, menjelaskan konsep saldo normal, menjelaskan pentingnya penyelesaian kertas kerja, dan menjelaskan penyusunan laporan keuangan. Ketiga, mampu menjelaskan konsep penandingan, menjelaskan pencatatan double entry, menjelaskan kaidah debit dan kredit, menjelaskan saldo normal akun. Keempat, mampu menyelesaikan seluruh langkah-langkah siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Kelima, mampu menyusun buku besar pembantu, membuat jurnal khusus. Keenam, mampu menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang. Mampu membuat jurnal koreksi sebelum penutupan buku dan setelah penutupan buku. Kedelapan, mampu membuat jurnal penutup dan membuat buku besar setelah penutup. 9. Menjelaskan dan menyusun neraca saldo setelah penutupan dan membuat jurnal pembalik.
Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, apa yang disampaikan dan dijelaskan materi yang saya ampu. Delivery ini mengenai konsep menggunakan beberapa referensi buku-buku ajaran baik dalam negeri maupun luar negeri yang juga dipakai oleh perguruan tinggi lainnya. Untuk aplikasinya adalah latihan-latihan soal atau studi kasus, karena akuntansi merupakan ilmu terapan yang membutuhkan lebih banyak keterampilan sehingga harus lebih banyak kesempatan untuk melatih kemampuan mahasiswa seperti menyelesaikan studi kasus akuntansi dan tugas-tugas. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai kemampuan yang diharapkan dan CPNK yang merupakan turunan dari capaian lulusan, maka saya menyusun beberapa materi pengantar akuntansi sebagai berikut. 1. Gambaran umum akuntansi dan perusahaan dengan akuntansi. Kedua, struktur dasar akuntansi, yaitu persamaan akuntansi dan transaksi. Yang ketiga, siklus akuntansi, yaitu proses yang dimulai dengan pencatatan transaksi ke jurnal. Yang keempat adalah pemindah bukuan ke buku besar. Kelima adalah menyusun neraca saldo. Keenam adalah menyelesaikan kertas kerja. 7. Membuat jurnal penyesuaian. 8. Menyusun laporan keuangan. 9. Membuat jurnal penutup. 10. Menyusun neraca saldo setelah penutup. 11. Jurnal koreksi dan jurnal pembalik. Ke-12. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Selanjutnya adalah interaction. Bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar dengan mahasiswa. Dalam interaksi pembelajaran, saya melakukan dengan 3 metode. Yang pertama, interaksi mahasiswa dengan dosen, yaitu mengajar memakai metode ceramah agar dapat berinteraksi dengan baik. Sebelumnya, saya akan bertanya kepada mahasiswa materi yang telah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mahasiswa dan sekaligus meluruskan persepsi yang kurang sesuai. Kedua, interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, yaitu melakukan metode diskusi dengan membuat belajar kelompok. Tujuannya adalah 1. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan keterampilan interpersonal, partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran. Kedua, kemampuan bekerja sama dengan persepsi mahasiswa terhadap mata kuliah. Ketiga, menumbuhkan pandangan mahasiswa terhadap pemecahan masalah. Keempat, mengembangkan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir secara kritis. Metode yang ketiga adalah interaksi mahasiswa dengan konten, yaitu dengan model project based learning, yaitu dengan model pembelajaran berupa tugas-tugas dan memberikan latihan-latihan soal dan studi kasus. Tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam percakapan masalah proyek. Kedua, memperoleh kemampuan baru dalam pembelajaran. Ketiga, mengkomunikasikan hasil proyek dengan cara presentasi di depan kelas. Selanjutnya adalah assessment. Bagaimana saya mengukur kinerja mahasiswa secara objektif. Saat pertemuan pertama, saya telah menyampaikan konsep perkuliahan, salah satunya adalah berisi bobot penilaian. Pertama adalah kehadiran 10%, kedua tugas-tugas 20%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Selanjutnya adalah range untuk penilaian, yaitu nilai A berkisar 80 sampai 100, nilai B 65 sampai 79, nilai C 55 sampai 64, nilai D 40 sampai 54, nilai E 0 sampai 39.
Untuk kriteria penilaian sudah disesuaikan dari pihak kampus Universitas Banten Jaya. Demikian pemaparan mengenai BAA untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, biar diberi kemudahan dan keberkahan, sebaiknya kita berdoa. Oke, Mak ditutup doanya. Baiklah, sebelum memulai mata kuliah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah semua keadaan sehat walafiat. Ibu absen dulu ya. Aisyah Narasati, Hadir Bu. Andini. Hadir Bu. Sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, ya, kita mereview ya pertemuan sebelumnya. Oke, waktu minggu lalu kita membahas tentang pengertian perusahaan dagang. Oke, Farhan, coba silakan. Apa itu yang dibilang perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian, penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapat keuntungan. Oke, selanjutnya contoh perusahaan dagang. Coba Caca, apa contohnya? Ada supermarket, butik, sama rumah makan. Oke, sekarang perbedaan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Ayo siapa yang mau? Oke, Sekar, silakan Sekar. Untuk perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa adalah terletak pada kegiatannya. Kalau perusahaan dagang melakukan kegiatan pembelian dan penjualan barang dagang untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan untuk perusahaan jasa menawarkan dan menjual jasa untuk mendapatkan keuntungan, Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, review perkuliahan minggu lalu kalian sudah memahami ya. Ibu akan menjelaskan mengenai pencatatan pembelian. Di sini pencatatan pembelian itu ada dua, yaitu secara tunai dan secara kredit. Ya, ini untuk perusahaan dagang. Oke, nah di sini pembelian secara kredit ya biasanya diberikan batas waktu ya, ada 30 hari atau 60 hari atau disesuaikan dengan keinginan perusahaannya sesuai dengan nanti kesepakatan ya. Di sini apabila dia mempercepat pembayarannya ya akan mendapatkan potongan atau dia mendapatkan diskon ya. Nah, di sini ada potongan harga faktur atau dengan syarat ya, dengan syarat pembayaran. Kalau di sini aku contohkan adalah 2/10 N/30 ya. Apa yang dimaksud dengan 2/10 N/30? Nih, bila pembayaran kurang dari 10 hari ya, dari sini 10 hari akan mendapatkan potongan 2%. 2%-nya ini 2. Paham? Oke. Bila lebih dari 10 hari, paling lama 30 hari. 30 harinya dari sini. Oke. Di sini ada syaratnya ya. End of month, yaitu harga faktur harus dibayar pada akhir bulan terjadinya transaksi. Ya. Karena di sini 30, jadi tidak boleh melebihi dari 30 hari. Jadi tergantung keinginan, kesepakatan ya, nggak mesti harus 30. Bisa dipahami di sini? Bisa. Oke, untuk
Nah, dengan syarat 3/10 M per 30. Nah, Tuan Ali ini melakukan pembayaran tanggal 24 September 2022. Kalau dari pembayaran yang dilakukan ini, apakah dia mendapatkan diskon atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Oke. Mendapatkan diskon 3% karena pembayaran tidak lebih dari 10 hari. Oke, yang lainnya bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang Ibu akan bahas. Di sini ada yang diminta itu pembelian kredit dan jurnalnya. Yang kedua, potongan diskon dan jurnalnya seperti apa. Oke. Nah, pembelian kredit ya. Pembelian pada tanggal 16 September sebanyak 205 tas dikali per piece-nya 185.000. Hasilnya adalah 37.925.000. Nah, diminta jurnalnya ya. Pembelian terhadap hutang. Kenapa hutang? Karena dia melakukan pembelian kredit. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah dia mendapatkan potongan karena pembayarannya tidak lebih dari 10 hari. Dia mendapatkan diskon 3% dengan jangka waktu selama 30 hari. Oke, di sini dari pembelian 37.925.000, diskonnya sebesar 3%. Jadi mendapatkan diskon 1.137.750 rupiah. Untuk jurnalnya, ya, di sini tadi kan ada utang di pembelian kredit, ya. Nah, posisi ada di kredit. Karena dia melakukan pembayaran, berarti hutangnya ada di debit. Oke. Nah, potongan sebanyak 1.137.750.000. Oke. Di sini berarti potongan pembelian. Posisinya ada di kredit. Nah, selanjutnya adalah kas. Ya. Kasnya adalah pengurangan dari 37.925.000 dikurangi potongan. Hasilnya kas yang dia keluarkan atau dia melakukan pembayaran adalah 36.787.250.000 rupiah. Oke, dari penjelasan Ibu tadi bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, baiklah. Oke, untuk selanjutnya adalah kalian buat 3 kelompok. Oke, siap? Siap. Oke, kalian sudah bagi kelompok 1, 2, 3. Ini soalnya ada di depan. Minta tolong dikerjakan per kelompok. Nanti illustrasikan di depan. Siap? Siap. Oke, laksanakan. Pembayarannya 3/10 berarti dapat diskon. Pembayaran paling kan sebanyak 350. Harganya itu 250 dan dengan syarat itu 5/15. Jadi nanti kita tulis di sini 350 dikali 225. Benar kan? 425 jaket dikali harganya di 155.000. Nah, setelah ketemu hasilnya dikali 4%. Udah kayak gitu. Oke, perwakilan siapa yang mau presentasi? Silakan. Oke, silakan. Ini kelompok 1 ya? Iya. Ini. Untuk pembelian kredit tanggal 1 Juni itu seharga sepasang 350 pasang dikali 225.000. Jadi
jurnalnya tanggal 1 bulan 6, pembelian 78.750.000, hutangnya 78.750. Terus yang kedua potongan diskon. Untuk syaratnya Iya, nanti dulu. Dengan syarat 5/15 jadi diskonnya itu 78.350 dikali dengan syarat 5%, itu totalnya 3.937.500. Terus jurnalnya hutangnya 78.750, potongan pembelian 3.937.500. Terus pasnya 70. Jadi gimana teman-teman, apa sudah bisa dipahami? Oke, Aisyah, makasih ya. Untuk kelompok yang lainnya bisa dipahami ya? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini ya berjalan dengan baik. Alhamdulillah kalian juga bisa memahami ya. Tadi kita dari mereview, dari Ibu menjelaskan sampai tadi buat kelompok presentasi. Alhamdulillah kalian bisa memahami semua. Untuk perkuliahan hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi